Jangan salah pilih obat, ini bedanya antasida, PPI, dan sukralfat. Untuk antasida, itu cara kerjanya adalah menetralkan asam lambung yang sudah ada, di mana fungsinya bekerja secara cepat untuk menurunkan keluhan seperti nyeri ulu hati. Diminum 1-2 jam setelah makan atau saat keluhan. Yang kedua adalah PPI atau proton pump inhibitor, bekerja untuk mengurangi produksi asam lambung, di mana cara kerjanya adalah bekerja dengan agak lambat untuk pasien-pasien dengan GERD dan diminum 30 menit sebelum makan. Yang ketiga adalah sukralfat, di mana sukralfat adalah berfungsi sebagai sitoprotektif atau melindungi lambung ataupun usus 12 jari kita, di mana diminum 30 menit sebelum makan atau saat perut kosong. Sebelum mengkonsumsi obat tersebut, baiknya konsultasikan dulu ya dengan dokter. Jangan sampai salah minum obat. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kalau kita bicara tentang penyakit yang paling banyak dialami oleh masyarakat di perkotaan, apalagi di usia produktif, kayaknya masalah terkait asam lambung gitu ya. Entah ini karena lifestyle-nya atau mungkin pola makannya, dan banyak sekali spektrum yang bisa memengaruhi kondisi tersebut. Apa sih penyebabnya dan penyakit apa saja yang bisa dialami karena adanya ketidakseimbangan produksi asam lambung? Ini akan kita bahas hari ini, dan kita juga akan bahas beberapa mitos atau fakta seputar lambung. Tentunya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M. Toha. Kita sapa dulu yuk dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik Kak, apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Terima kasih. Hari ini kita bahas tentang penyakit kayaknya 1000 umat ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita ngobrol dulu tentang mitos fakta seputar lambung. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau soda itu berbahaya untuk lambung. Minuman bersoda kayaknya waktu kita kecil tuh nyuri-nyuri, aduh enak banget. Iya, kayaknya pas dewasa aku mau minum sebanyak-banyaknya. Ternyata sekarang banyak hal yang kayaknya nggak nyaman ya habis minum minuman bersoda. Sebenarnya apakah iya berbahaya untuk lambung? Fakta ya Kak Dika, karena memang soda itu mengandung asam fosfat dan gas karbon dioksida yang tinggi, yang mana dapat mempengaruhi asam lambung sehingga asam lambung kita bisa meningkat. Selain itu dia bisa mengiritasi lambung kita sehingga bisa memicu keluhan seperti GERD atau heartburn yang nyeri ulu hati atau tidak nyaman di bagian perut kita. Nah ini sering banget kan dok, kalau perutnya lagi nggak enak, cari soda biar bisa bersendawa gitu ya. Habis itu baru enak. Nah ini kan satu hal yang kontradiktif sebenarnya. Sebenarnya sendawa yang dihasilkan setelah kita minum minuman bersoda itu memang mengeluarkan gas yang ada atau sebenarnya lagi memproduksi berlebihan? Karena memproduksi berlebihan sehingga asam lambungnya meningkat ya, terjadilah sendawa itu. Oke, jadi jangan sampai tertipu gitu ya. Kadang-kadang kita jadi malah bukannya cari obat lambung ketika merasa sebah atau kembung, malah cari minuman bersoda. Setelah itu memang bersendawa tapi terus-terusan. Karena memang produksi jadi meningkat, betul. Jadi ya penting. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, kalau lambung berperan penting untuk sistem imun. Ada yang bilang memang lambung tuh sebenarnya selain jantung dan organ vital lainnya mempengaruhi sangat banyak pada tubuh kita. Bahkan juga bagaimana pembentukan sistem imun adanya di situ. Benar nggak sih dok? Mitos atau fakta? Fakta, karena memang lambung itu sebagai barier awal ya. Jadi bukan yang utama, tetapi lambung itu merupakan barier pertahanan kita pertama ketika makanan masuk. Nah, di mana lambung itu akan memproduksi asam lambung. Nah, asam lambung itu dia akan membunuh bakteri, parasit, virus yang ada yang masuk melalui makanan. Nah, jadi sebagai barier pertahanan awal. Nah, sistem pencernaan itu 70-80% itu menjadi sistem imun, tapi yang paling besar itu adalah di usus. Oke, terbayang ya. Betul. Semua nutrisi yang masuk lewat situ dulu ya dok. Iya. Dan itu mempengaruhi nih yang dimasukin makanan yang sehat atau enggak, bersih atau tidak, nanti akan diolah masuk ke usus juga akan menciptakan imun tubuhnya seperti apa. Betul. Jadi harus benar-benar sayang ya sama lambung kita. Sayangi lambungmu. Yes. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau cuka apel dapat menyembuhkan GERD. Nah, orang ada yang berpikir mungkin asam masuk ke dalam lambung yang juga asam jadi basah, ini bisa menyembuhkan GERD. Apapun ya dok, ada cuka apel, ada lemon dan segala macam. Ini khusus untuk cuka apel, apa iya bisa menyembuhkan GERD? Mitos atau fakta?
Mitos, karena tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa cuka apel itu dapat menyembuhkan asam lambung. Justru asam lambung itu kan disebabkan oleh makanan yang asam-asam. Nah, salah satunya adalah cuka. Nah, cuka itu justru bisa mengiritasi asam lambung kita. Jadi asam lambungnya bisa jadi meningkat gitu. Jadi ini benar-benar literally mitos. Ya, karena tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk mengatakan bahwa cuka apel ini dapat menyembuhkan asam lambung. Karena banyak banget kan, bahkan mungkin sebagian influencer melakukan edukasi seakan-akan ini benar gitu ya. Apalagi banyak yang mengonsumsinya kalau bisa saat perut Anda kosong gitu. Terbayang perut kosong lalu masuklah si cuka. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Ya, jadi karena memang cuka itu kan bersifat asam. Nah, tapi tiap orang itu memiliki toleransi berbeda-beda. Jadi misalnya dari antara satu ke satu itu beda-beda. Ada yang kambuh asam lambungnya, ada yang tidak. Jadi seberapa frekuensi dia makan cuka apel itu dan sefrekuensi seberapa parah dia punya derajat keparahan terhadap lambungnya. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang minum sekali mengiritasi asam lambung, ada yang tidak. Jadi tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Gitu. Tapi nggak bisa digeneralisasi. Betul, tidak bisa digeneralisasi. Dan kalau dibilang bisa menyembuhkan, nggak sama sekali ya. Karena memang pada sifatnya kalau asam ya pasti akan mengiritasi. Mengiritasi, tetapi tiap orang untuk kambuh keluhannya berbeda-beda. Nggak tahu kambuhnya sekarang atau nanti. Iya, Kita nggak betul. tahu ya. Jadi sebaiknya memang tidak dikonsumsi karena untuk istilahnya dilakukan karena untuk pencegahan atau mungkin dalam perut kosong. Karena sebenarnya nggak ada efeknya, tidak ada manfaatnya dan justru mungkin akan ada masalah di kemudian hari. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta kalau penyakit asam lambung dapat muncul saat menstruasi. Kayaknya kalau untuk para kaum hawa, kalau menstruasi semua salah ya. Dan ada aja masalahnya, termasuk juga masalah di pencernaan. Ada yang rasanya kayaknya kok kembung, sebah dan segala macam. Apakah ada korelasinya antara fase menstruasi dengan masalah pencernaan atau mungkin reaktivitasnya si asam lambung? Iya. Karena kan ketika kita haid, fakta ya, jadi karena ketika kita haid itu terdapat hormon estrogen yang akan meningkat. Nah, hormon itu yang akan menyebabkan ketidaknyamanan di bagian perut kita sehingga kita merasa rasa penuh, rasa cepat kenyang, rasa tidak enak di bagian ulu hati. Nah, itu yang karena hormon itu yang bisa menyebabkan gangguan daripada asam lambung. Oh, jadi no wonder ya, Dok. Betul. Ya. Kalau kondisinya ketika kita sedang menstruasi rasanya perutnya nggak nyaman. Betul. Ya? Bukan karena mood aja gitu, bukan karena perasaan, tapi memang bisa jadi kondisinya akan terganggu karena hormon tadi. Betul. Jadi ya memang harus makan yang comfort. Karena kadang-kadang lagi menstruasi pengennya makan yang pedes, pengen makan yang asem gitu. Karena mungkin agar moodnya naik. Tapi ternyata memang kondisinya bukan secara psikologis, ya fisiologisnya juga terganggu. Oke, ini penting banget untuk kita catat. Apalagi yang lagi fase menstruasi jangan makan macam-macam ya, Dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, Dok. Kalau air dingin bisa membuat sakit lambung. Ini banyak banget orang yang berpikir air dingin tuh sering dikambing hitamkan. Ada yang bikin gemuk lah, ada yang bikin sakit lambung lah. Jadi semuanya air hangat lebih baik gitu. Tapi benar nggak sih, Dok? Mitos. Ya, karena tidak ada bukti ilmiah ya yang mengatakan bahwa air dingin bisa menyebabkan asam lambung. Tetapi memang ada beberapa orang yang memiliki hipersensitivitas visceral. Jadi lebih sensitif. Nah, ketika minum air dingin itu merasa tidak nyaman di bagian perutnya. Gitu. Jadi otot lambungnya itu akan meningkat sehingga seakan-akan tidak nyaman di bagian lambungnya, tidak enak, rasa penuh. Tetapi bukan secara langsung bahwa air dingin bisa menyebabkan asam lambung, tetapi memang ada pasien-pasien yang sensitif, hipersensitif, betul. Jadi otot perutnya, otot lambungnya yang sensitif terhadap suhu tersebut ya, Dok ya. Tapi apakah asam lambungnya meningkat? Ya tidak juga ya. Ini bisa dibilang mitos. Tapi memang kita nggak bisa mengeneralisasi, setiap orang punya ambang nyerinya sendiri, sensitivitas sendiri. Jadi mungkin bisa dikondisikan senyamannya Anda. Selama tidak mempengaruhi kesehatan malah jadi ada suatu hal yang membahayakan ya. Oke, semua mitos fakta sudah dijawab. Nanti kita akan lanjut dengan tema utama kita. Tapi usai jeda pemirsa. Karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita tentang penyakit asam lambung.
Nah, apa saja sih sebenarnya spektrum penyakit yang disebabkan oleh asam lambung yang tidak seimbang? Kita akan bahas tuntas hari ini. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natali SPPD, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M Toha. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang asam lambung, orang tuh selalu bilang ini penyakit asam lambung. Padahal asam lambung adalah bagian dari tubuh kita yang pastinya punya fungsi. Ya. Untuk mungkin mengedukasi secara sederhana, asam lambung itu apa dan fungsinya apa? Ya, jadi asam lambung itu kan diproduksi dari lambung ya, di mana dia berguna untuk mencerna makanan. Jadi sebenarnya asam lambung sendiri itu baik buat kita ya, salah satunya untuk sistem pertahanan tubuh kita yang tadi sistem imun kita ya gitu. Tetapi memang apabila berlebihan, nah itu yang tidak baik gitu. Karena bisa meningkatkan asam lambung sehingga menimbulkan peradangan atau gastritis tadi. Jadi sebenarnya memang adalah bagian dari tubuh yang diproduksi oleh tubuh. Betul. Fungsinya benar-benar krusial gitu ya. Tapi kalau kondisinya nggak seimbang ini ya dok yang bikin jadi masalah. Betul. Apa aja sih penyebab yang membuat asam lambung tuh jadi nggak seimbang? Jumlahnya kah atau mungkin tingkat keasamannya yang bisa bermasalah atau gimana dok? Jadi yang mempengaruhi asam lambung itu menjadi meningkat itu salah satunya adalah faktor makanan. Nah, faktor makanannya apa saja sih? Seperti makanan yang berlemak tinggi, kemudian seperti kafein, coklat, peppermint, makanan seperti sayur-sayuran brokoli, kol. Nah, itu yang mengandung gas yang bisa menyebabkan peningkatan dari asam lambung. Ya, jadi selain dari makanan ada juga kondisi medis yang bisa meningkatkan asam lambung. Apa tuh, dok? Seperti misalnya pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau yang mempunyai gula darah tinggi. Karena akan mempengaruhi saraf vagus sehingga akan memproduksi asam lambung menjadi meningkat. Kemudian ada juga pasien-pasien yang memang mengharuskan pasien itu mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri yang terus-menerus. Misalnya pasien-pasien nyeri-nyeri sendi sehingga mereka mengkonsumsi obat anti nyeri untuk mengurangi sakitnya. Nah, apabila berkepanjangan, nah itu akan mempengaruhi asam lambung sehingga meningkat. Gitu. Ya, selain itu yang faktor tadi psikis seperti cemas, ya itu juga bisa memproduksi asam lambung yang meningkat. Jadi memang penyebabnya banyak banget ya banyak, dok ya? Betul. Baik dari makanan, bahkan makanan juga beragam. Ada yang untuk sebagian orang makanan ini tidak berdampak gitu. Tidak membuat seseorang jadi merasa tidak nyaman. Tapi untuk seseorang lain gitu, mungkin ternyata coklat aja yang tadinya bisa menenangkan malah jadi mencemaskan ya dok ya. Malah asam lambungnya jadi meningkat. Jadi memang faktor makanan, lalu juga mungkin tadi kondisi ada kondisi medis tertentu, adanya obat-obatan yang seperti obat anti nyeri gitu ya. Makanya seringkali kalau obat anti nyeri disertai juga dengan obat lambung ya dok ya. Iya, karena untuk mencegah, betul. Dan yang terakhir adalah psikis. Ya. Kalau dari penyebab itu yang paling tinggi biasanya yang mana tuh dok? Semuanya saling mempengaruhi sih, semua saling mempengaruhi ya, karena itu berkesinambungan, sering sekali kita temui ya dengan faktor-faktor itu gitu. Oke. Kalau dari kondisi orang yang punya istilahnya ketidakseimbangan produksi asam lambung atau produksi asam lambung berlebih. Dari usia nih dok, usia berapa sih yang paling sering mengalami gitu? Apakah orang-orang, ada yang bilang ya kalau orang dewasa kan banyak pikirannya, jadi makin sering gitu ya masalah lambung, nggak juga, anak-anak nggak akan terjadi. Apakah memang demikian praktiknya atau tidak? Nggak juga ya, jadi sekarang itu usia itu sebuah bisa mengenai asam lambung. Biasanya 20-40 tahun rata, tetapi pada lansia itu juga faktor resiko untuk terjadinya peningkatan asam lambung. Kenapa? Karena biasanya kan pada usia-usia lebih tua metabolisme juga berubah, struktur di dalam tubuh juga berubah. Obat-obatan yang dikonsumsi juga pada lansia apabila yang memiliki penyakit kronis kan berbeda. Nah, jadi memang prevalensi di Indonesia untuk asam lambung ini 40-50% penyakit peningkatan asam lambung atau yang kita sebut dengan dispepsia, MAH ya, itu tinggi gitu ya. Nah, umur itu biasanya memang 20-40 tahun biasanya. Tetapi lansia pun juga faktor resikonya juga tinggi untuk terjadi peningkatan asam lambung gitu. Jadi semua lah bisa. Kalau dari usia produktif nih karena lifestyle-nya. Karena lifestyle, makanan-makanan yang kita makan saat ini ya. Iya. Gitu. Yang asal ada kadang-kadang ya, karena kesibukan ya. Betul. Ini jadi tidak benar-benar dilihat sebagai satu hal yang matters nih. Harus makan yang benar, pola makannya setiap jam berapa gitu. Kadang-kadang kita terlewat. Makanya jadi sering tuh terjadi pada usia-usia produktif. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak dan juga lansia bisa terkena ya dok ya.
Dok, kalau kita bicara tentang penyebabnya tadi kita sudah jelas ya, ada banyak hal, makanan, mobilitas kita juga, mungkin kebiasaan-kebiasaan Betul. kita juga. Tapi kalau kita lihat ini akan berdampaknya jadi satu penyakit yang sama atau sebenarnya spektrum penyakitnya bisa beda-beda nih dok karena produksi asam lambung. Apa saja sih penyakit yang bisa terjadi karena produksi asam lambung tidak seimbang ini? Oke, jadi peningkatan asam lambung itu kan biasa kita kenal dengan MAH atau dispepsia ya, di mana dibagi menjadi dua. Ada dispepsia yang organik, ada dispepsia yang non organik. Oke. Bedanya apa? Nah, dispepsia organik dia sudah ada luka di bagian lambungnya. Misalnya seperti ulkus, duodenum, atau misalnya yang melukai lambung lagi gastritis yang kita sebut dengan gastritis atau GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease sehingga yang merasa heartburn. Nah, atau bisa juga dispepsia yang non organik. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan tidak ada luka di bagian lambungnya, tetapi ada keluhan dispepsia atau keluhan rasa tidak nyaman di bagian perutnya, rasa cepat kenyang, rasa cepat penuh, rasa sendawa yang tadi ingin mual, ingin muntah. Nah, itu ada gitu. Jadi memang ada beberapa penyakit yang kita perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ini termasuk yang mana, organikah atau non organik, penyebabnya apa. Apabila memang termasuk yang organik, termasuk yang mana? Ulkus atau luka duodenum kah di usus, atau gastritis tadi, atau GERD tadi, reflux itu, karena beda untuk penanganannya gitu. Oke, jadi memang berbeda-beda. Betul. Dan mungkin pasti gejala yang ditimbulkan juga beda-beda ya dok ya. Ada nggak gejala-gejala khas yang ini bisa mengarah pada, pasti kan kalau di awal anamnesis dulu kan dok ya, mengarah pada ini gitu ya, mengarah pada ini sebelum adanya pemeriksaan penunjang. Sebenarnya pada umumnya untuk gejala hampir sama. Karena gejala daripada MAH atau ketidaknyamanan di bagian perut itu pasti yang pertama rasa tidak nyaman, yang kedua rasa heartburn, yang ketiga dia rasa ingin muntah, mual, sendawa. Nah, itu biasanya berlangsung selama 3 bulan. Ya, atau awitannya 6 bulan sebelum terdiagnosis. Nah, oleh karena itu memang penting ketika pasien datang, kita pasti anamnesis dulu. Keluhan ini sudah berapa lama? Kemudian faktor pencetus apa ketika kambuh? Misalnya ketika kurang istirahat kambuh, mau ujian nih gitu. Atau mau presentasi, itu baru kambuh dok. Nah, atau ada konsumsi-konsumsi obat yang tertentu yang memang mengharuskan dia untuk minum obat. Nah, itu kita perlu evaluasi obat apa. Nah, gitu. Itu yang memang kita perlu pantau. Atau riwayat penyakit dahulunya. Saya sering dok seminggu 2 kali. Atau riwayat penyakit keluarganya. Misalnya di keluarganya pernah ada riwayat kanker, pencernaan sebelumnya, itu penting kita untuk ketahui juga. Oke, itu yang diturunkan secara genetik kansernya berarti ya dok betul. Ya? Tapi kalau secara penyakit asam lambungnya banyak orang yang kayak, oh iya kan ibunya punya MAH, anaknya juga nih. Ini sebenarnya nature atau nurture? Oh bukan seperti itu yang genetik langsung diturunkan, bukan seperti itu sih. Tapi lebih kalau misalnya GERD ya, kalau misalnya GERD atau gastroesophageal reflux disease itu paling sering disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Nah, infeksi Helicobacter pylori itu dipengaruhi oleh makanan yang tadi kita makan itu, makanan yang tidak sehat gitu. Nah, itu yang kita perlu evaluasi, apa sih yang kita makan. Nah, ya makanan-makanan itu kan ada yang meningkatkan asam lambung. Betul. Salah satunya tadi makanan yang berlemak tinggi, itu kafein, alkohol. Nah, itu kan memang kita perlu betul-betul waspada terhadap hal tersebut gitu. Oke, jadi kalau memang ada riwayat orang tua punya MAH atau mungkin masalah asam lambung yang lainnya, anaknya juga merasakan hal yang sama, mungkin tadi kita lihat lagi makanannya apa. Karena satu keluarga kan mungkin sama ya makan makanan yang sama. Nah, kalau memang terjadi demikian perlu ada modifikasi berarti ya asupan makanan di rumah agar tidak terjadi satu rumah punya masalah asam lambung. Oke, dok, kalau kita tadi sempat bicara bahwa ada beberapa makanan yang memang menyebabkan asam lambung jadi reaktif. Tadi dokter sempat menyinggung bahwa ada kafein gitu ya. Ini kan jadi satu mungkin apa ya, budaya, tren kita dewasa ini apalagi di usia produktif ngopi itu jadi ya harus must gitu. Nah, kalau memang ini seseorang punya riwayat terhadap masalah asam lambung, masih boleh ngopi nggak sih dok? Atau mungkin ada batasannya nih? Frekuensinya kalau dibilang masih boleh ya masih boleh, tergantung toleransi tiap orang tersebut. Kalau misalnya satu kopi misalnya dia tidak masalah, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi ketika satu kopi rasa tidak nyaman di bagian perutnya, ya itu udah harus
dihentikan gitu. Oke. Jadi memang kembali lagi ke individual masing-masingnya gitu. Kemudian juga karena kan memang ada juga orang yang tadi saya harus dok minum kopi, kalau Iya. enggak saya nggak bisa mikir. aktivitas gitu ya. Nah tetapi saya nggak ada keluhan kok dok. Nah itu yang ya itu perlu dievaluasi, kalau memang tidak ada keluhan tersebut ya tidak apa-apa gitu. Oke, Yang penting tidak berlebihan. betul. Jadi ada kadarnya lah ya, Iya. yang harus dipatuhi atau standarnya jangan sampai berlebihan, Berlebihan dari itu betul. malah jadi masalah. Iya. Gitu ya dok ya. Oke, dok kalau tadi bicara balik lagi pada gejalanya bisa ada rasa tidak nyaman, rasa Iya. mungkin terbakar, Betul. ada perih gitu ya yang terjadi beberapa waktu dan tidak juga Iya. membaik. Ini bisa memungkinkan ada perubahan secara mungkin jadi perutnya lebih besar kah atau apa, kan mungkin orang kadang-kadang gitu ya nggak terlalu sadar kalau misalnya nggak kelihatan gitu ya udah Iya. masih gampang lah ntar nyerinya juga hilang, tapi kalau sudah mulai ada pembengkakan dan segala macam memungkinkan nggak hanya karena masalah asam lambung atau ini sudah ada mutasi yang lain? Kalau misalnya itu dibiarkan saja terus-menerus nih, awalnya peradangan, Ya. luka sedikit saja awalnya, lama-lama kan menjadi luka yang besar. Ya. Nah itu yang kita takuti apa? Asam lambung bisa makin naik ke atas, akan melukai bagian kerongkongan kita. Yang ditakuti itu satu. Yes. Kedua yang tadinya lesi atau awalnya kecil, lama-lama besar, takutnya bisa menjadi lesi precancer. Nah itu bisa juga. Jadi jangan dianggap ini hal sederhana. Jadi ketika memang ada keluhan dan itu mengganggu aktivitas, frekuensinya terus menerus, nah itu perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jadi nggak boleh dibiarkan ya. Betul. Walaupun kita memang sudah merasakan itu, alamak kok saya menahun kok merasakan ini nanti Saya juga setelah minum sembuh. obat, Betul. minum obat-obat warung ya, Iya. saya sudah enakan nih dok, tapi kemudian kambuh lagi. Nah itu yang perlu, kenapa kok bisa kambuh lagi? Nah itu harus diperiksakan ke dokter. Karena kalau sudah ada kambuhan berarti ada masalah yang betul. belum terselesaikan. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Iya. Tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang masalah asam lambung. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin lagi struggle tentang masalah ini, boleh langsung konsultasi dengan dokter kita hari ini di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M. Toha. Oke, tadi kita sudah tahu ya dok ya bahwa kalau ini sering kambuhan berarti ada masalah yang belum terselesaikan. Memang perlu ada pemeriksaan, tapi biasanya kalau perut nggak enak ya cari obat warung dulu. Iya. Tapi parameternya atau alarmnya apa sih ketika kondisi seperti apa kayaknya udah nggak bisa ditangani oleh obat warung? Iya. Ketika nyerinya hebat, jadi nyerinya sampai kita tuh menekuk badan kita, Susah gitu ya. untuk berjalan, ya itu udah salah satu alarm satu. Kedua misalnya adanya perdarahan dari saluran cerna, misalnya tiba-tiba ada muntah darah atau buang air besarnya darah. Kemudian yang ketiga misalnya tiba-tiba suara saya kok serak ya, atau adanya nyeri menelan. Nah itu juga udah jadi alarm sign kita juga. Kenapa nih kok bisa suara kita serak terus menerus gitu ya. Yang keempat adanya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya apa. Yang kelima adanya ketika kita cek darah, HB kita rendah, tapi kita nggak tahu kenapa kok bisa turun HB-nya. Ya itu juga perlu dievaluasi gitu. Jadi udah ada nih alarm-alarmnya sebenarnya ya. Iya. Kok kondisinya nggak membaik padahal biasanya dengan obat-obatan warung ini aman gitu ya. Kok ini tidak kunjung membaik. Kok lalu berat ada badan saya penurunan juga ya, berat badan yang signifikan padahal nggak tahu kenapa Padahal ya. nggak tahu, saya nggak diet, nggak apa Iya. dok, tapi kok berat badan saya turun aja gitu. Perlu Jadi ini dievaluasi. butuh langsung konsultasi dengan Betul. dokter. Tadi dokter sempat bilang juga bahwa ya pertama kita akan anamnesis dulu nih. Betul. Tapi untuk tegak diagnosa masalahnya apa yang Iya. utama perlu ada pemeriksaan penunjang. Betul. Apa aja sih dok pemeriksaan penunjangnya? Jadi pemeriksaan penunjang itu ada dibagi dua. Ada yang invasif, ada yang non-invasif. Invasif itu misalnya salah satunya adalah endoskopi. Ya, jadi endoskopi itu nanti kita untuk mengetahui derajat keparahan dari lambung kita itu seperti apa. Ya, kalau non-invasif misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan urea breath test namanya. Ya, urea breath test itu kita untuk mengetahui juga apakah kita ada kuman infeksi Helicobacter pylori atau tidak. Kemudian pemeriksaan dari feses kita. Ya, kemudian bisa juga dilakukan USG untuk dilihat evaluasi apakah ada kelainan struktur lain selain dari lambung tadi, gitu.
Jadi perlu evaluasi pemeriksaan tadi. Selain darah, kemudian endoskopi. Ya kalau pemeriksaan gold standarnya endoskopi, karena endoskopi itu kita akan melihat derajat keparahan secara langsung melalui endoskopi itu. Kemudian ketika endoskopi itu juga bisa menjadi selain diagnostik, terapeutik juga. Terapeutik itu apa? Misalnya ketika endoskopi ada polip. Nah itu langsung diambil, ya, Dok? betul, langsung diambil, dilakukan biopsi, akan dilihat ini ke arah jinak atau ke arah ganas, atau ada kuman dari infeksi Helicobacter pylori itu. Nah itu bisa melalui endoskopi. Jadi langsung bisa ya Dok ya, istilahnya sambil menyelam minum air gitu ya. Nah ini pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan sesuai kondisinya, arahannya kemana, kecurigaannya kemana, dan akhirnya bisa tegak diagnosa. Betul. Biasanya pengobatannya apa saja Dok yang dilakukan tata laksananya? Pengobatannya kan dibagi dua ya. Pastinya yang penting yang pertama adalah yang non-medikamentosa. Non-medikamentosa itu apa? Berarti di luar dari obat-obatan, seperti lifestyle-nya kita ubah dari faktor makanan. Yang kedua mobilisasi, jadi kita olahraga ya, olahraga agar metabolisme kita bagus. Yang ketiga hindari faktor pencetus seperti salah satunya adalah psikis kita, harus istirahat yang cukup gitu. Yang keempat misalnya pasien ini ada obesitas, nah otomatis kita juga harus atasi juga untuk permasalahan-permasalahannya. Kemudian yang farmakologi ini atau misalnya dengan obat-obatan. Nah obat-obatan itu sebenarnya sih kita ada pembagiannya ya. Ada misalnya golongan PPI atau proton pump inhibitor, itu yang sering juga kita temui. Atau sebagai protektor lambung ya, sukralfat itu juga bisa untuk melindungi asam lambung kita. Gitu. Jadi tetapi sebelum mengkonsumsi itu semua tentunya perlu pengawasan dari dokter. Jadi perlu berobat atau kontrol ke dokter. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus lewat istilahnya pantauan dokter ya. Harus lewat juga arahan dokter. Karena ada obat-obatan yang kalau diminum jangka panjang tanpa ada arahan juga malah bermasalah nantinya ya Dok ya. Berarti ada pengobatan secara non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologinya ini kan berarti kondisi-kondisi yang memang harus diubah adalah makan, terus tidur gitu ya tidur Dok. Harus cukup. Betul. Nah ini kalau ngomong tidur kayaknya barang mewah ya untuk manusia perkotaan nih, masyarakat perkotaan. Sejauh mana sih tidur itu memengaruhi masalah pada pencernaan Dok? Karena kan ketika misalnya pasien itu kurang tidur, berarti kan dia punya hormon itu akan meningkat dan bekerja terus. Dan itu akan mempengaruhi asam lambung. Nah, kenapa makanya tidur itu sangat penting untuk tubuh kita karena mempengaruhi hormon itu. Ya, kemudian yang kedua sebenarnya adalah kalau pola makan itu makannya kita itu harus dikit-dikit tapi sering. Kalau untuk yang mempunyai penyakit asam lambung. Jadi jangan langsung sekali makan langsung penuh gitu. Dikit-dikit tapi sering. Kemudian diberikan jeda kalau mau tidur ya. Jadi kalau misalnya habis makan jangan langsung tidur. Dikasih jeda 2 sampai 3 jam baru tidur. Gitu. Jadi itu penting sih. Itu tuh yang ketiga ketika mau tidur posisi kepala itu lebih tinggi dari perut. Penting ya? Penting karena gravitasi gitu. Jadi metode-metode itu sebagai penting lah untuk salah satu kita dalam pencegahan dari peningkatan asam lambung. Jadi penting banget kualitas tidur itu memengaruhi sekali masalah tubuh kita, metabolisme kita. Ada sebagian orang yang memang mungkin kerjanya jauh banget ya Dok ya, waktu tidurnya juga sangat kurang. Kadang dicicil-cicil mungkin yang anak kereta di sini ya, dicicil-cicil di kereta gitu ya. Tapi ternyata kok tetap aja lemes ya besok bangun paginya karena tidak punya kualitas tidur yang baik. Nah, makanya ini harus diperhatikan. Karena kalau enggak ya nanti tiba-tiba ada keluhan-keluhan yang lain, bukan cuma ngantuk ya keluhannya. Perutnya nggak enak. Moodnya jadi nggak bagus, ngomel gitu ya, ternyata gara-gara kurang tidur. Oke, tadi kalau kita lihat tentang kondisi-kondisi yang bisa mengaruhi, salah satunya dokter juga menyinggung obesitas. Orang-orang yang obes, seberapa besar potensinya bisa mengalami asam lambung Dok? Ya, obesitas itu kurang lebih 30-40% bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Oleh karena itu pentingnya adalah ya olahraga yang rutin seminggu bisa, nggak usah yang misalnya kayak saya kerja terus nih Dok ya, misalnya seminggu 3 kali cukup 30 menit gitu ya, jalan. Misalnya jenis olahraganya seperti apa sih Dok gitu yang penting. Itu kan balik lagi ke individual. Jadi Dok lutut saya sakit ya, jangan lari kan gitu ya, jalan kaki juga bisa. Yang penting itu continue. Yang penting itu komitmen rutinnya, bukan saya seminggu sekali langsung 1 jam, bukan itu, tapi lebih frekuensi ya, seberapa sering dia berolahraga dan rutinitasnya gitu. Jadi bukan suatu yang 1 kali langsung banyak, lebih baik yang misalnya seminggu 3 kali tapi 30 menit gitu, sampai 40 menit. Dan konsisten ya Dok. Dan konsisten, betul. Jadi jenis olahraga yang bisa dipilih itu sebenarnya murah banget.
istilahnya mudah juga, Betul. jalan kaki aja Iya. gitu ya. Tapi ada sebagian orang, enggak saya olahraga, saya jalan-jalan di mall gitu ya. Itu Enggak malah ya. mahal ya. Iya. Terus juga kondisinya nggak akan berimpact dengan Iya. baik juga ya. Karena ternyata banyak hal yang memang harus diperhatikan, disiapkan waktunya 30 menit sehari. Iya. Terus istilahnya bukan suatu hal yang Iya. sulit ya. Iya. Gitu. Jadi Komitmen, harus komitmen, betul. Betul, makanya kalau kadang-kadang kalau kita ngelihat orang-orang yang kondisinya, aduh kayak nggak punya waktu dan segala Iya. macam, akhirnya penyakitnya jadi banyak karena ya itu tadi nggak komit gitu. Iya. Oke, kalau kita bicara tentang tadi yang non farmakologi, lifestyle-nya diubah, lalu istirahatnya juga harus diperbaiki. Betul. Berarti kalau yang farmakologinya, ini berarti kan sudah harus ada komitmen lain nih, Iya. harus rajin minum obatnya. Iya, gitu ya. betul. Pengobatannya berapa panjang sih dok masanya? Tergantung dari derajat keparahannya sebenarnya ya, karena bisa 4 minggu sampai 8 minggu, tergantung tadi itu apakah ada kuman infeksi Helicobacter pylorinya, kemudian derajat keparahannya termasuk grade berapa. Nah itu penting gitu, bukan hanya kita minum obat lambung aja dok, habis itu lebih baik, kita minum lagi lebih baik. Nah tetapi kan kita harus evaluasi sebenarnya derajat keparahan itu seberapa parah sih untuk lambungnya gitu loh. Kemudian faktor resikonya apa? Itu tadi Iya. penyebabnya itu kita harus ketahui. Harus dibuka gitu Betul. ya dok ya, benar-benar Iya, ditelusuri betul. dengan baik. Karena kalau kita ngelihat banyak obat-obatan yang sebenarnya sudah harusnya kalau diminum dengan tepat, dengan fase yang baik, ini harusnya udah sembuh nih. Iya. Harusnya nggak ada keluhan lagi. Tapi kalau masih ada keluhan berarti harus ditelusuri lebih Betul. dalam lagi ya. Iya. Dan mungkin ada masalah-masalah yang lebih serius. Iya. Nanti kita akan bahas ya dok ya. Tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang masalah asam lambung yang mungkin jadi satu hal tantangan untuk Anda dalam menjalani kehidupan karena pastinya kualitas hidupnya juga akan terganggu. Untuk Anda yang punya masalah demikian boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha. Oke, tadi kita bicara tentang pengobatan yang memang harus secara konsisten dilakukan. Ada yang sebagian dari pasien gitu ya, baru 3 hari udah enakan kok gitu. Apakah sebenarnya kalau udah enakan udah boleh stop obatnya atau gimana? Iya, boleh. Jadi memang obat ini bukan terus-menerus sampai 1 bulan, 2 bulan. Itu tidak harus ya. Itu kan kalau misalnya kasus-kasus tertentu, misalnya memang sudah terdiagnosa penyakit salah satunya misalnya GERD, kemudian yang disebabkan oleh infeksi kuman Helicobacter pylori, itu memang pengobatannya jangka panjang. Tetapi kalau misalnya ada pasien mengeluhkan nyeri ulu hati, kemudian trial nih, coba minum obat-obatan yang kita curigai peningkatan asam lambung, sehingga kita akan memberikan obat-obatan yang bisa menurunkan asam lambung. Nah ketika sudah membaik, bisa di stop, tetapi gaya hidup itu yang penting. Nah kalau gaya hidupnya tidak berubah akan kambuh lagi gitu. Jadi jangan berharap kalau kita nggak mengubah gaya hidup, Betul. kita akan istilahnya akan tidak kambuh gitu ya Iya. dok ya. Justru yang menyebabkan kekambuhan utamanya adalah si gaya hidup tadi. Betul. Oke, dok, kalau kita bicara tentang pengobatan, oke, kita konsisten, sudah minum obat, sudah istilahnya melakukan Gaya apa hidup yang yang baik. apa yang diarahkan gitu, kombinasi modifikasi gaya hidupnya sudah dilakukan, tapi kok masih ada aja keluhan, ada rasa ketidaknyamanan di area pencernaan, mungkin di perutnya, terus makin sebah dan segala macam. Ini berarti harus ditelusuri lebih lanjut. Lebih lanjut, apakah Bisa betul jadi ini ada kondisi asam yang lebih lambung? parah ya? Nah iya, apakah betul ini suatu penyakit asam lambung saja atau ternyata ada penyakit yang lain? Nah penyakit yang lain apa? Nah itu perlu dievaluasi organ-organ yang lain. Di sekitarnya kan ada empedunya gitu kan. Nah itu perlu dievaluasi apakah ada kelainan di situ, apakah ada batu empedu di situ. Jadi memang ketika ada keluhan, sindrom dispepsia yang tadi gejala tidak nyaman di ulu hati, rasa heartburn, mual, kembung. Ketika sudah diberikan obat untuk menurunkan asam lambung, tidak membaik. Terus menerus kambuh. Nah itu perlu evaluasi lanjutan atau alarm simptom yang tadi saya katakan. Penurunan berat badan. Tiba-tiba saya kok ada muntah darah ya dok ya, atau BAB darah ya, perdarahan saluran cerna. Ya, kemudian usia di atas 45 tahun, nah itu perlu screening tuh, screening untuk pencernaan, untuk endoskopi itu salah satunya ya gitu. Oke, jadi kalau sampai ada perdarahan, ini kan orang udah paling ngeri ya dok. Iya.
Ini bisa terjadi karena apa dok? Ada luka di Ada area luka, tertentu? betul. Ada luka, takutnya ada luka di bagian lambungnya yang menyebabkan, maka tadi yang saya katakan anemia atau HB-nya rendah yang tidak diketahui penyebabnya. Takutnya adalah ada perdarahan saluran cerna. Ya, jadi kita pikir awalnya saya HB-nya memang biasa rendah kok dok, tapi perlu dievaluasi kenapa HB-nya atau anemianya itu penyebabnya apa gitu loh. Kalau misalnya tidak diketahui penyebabnya, nah itu yang perlu dievaluasi. Takutnya perdarahan saluran cerna yang tidak diketahui. Yang ada di dalam kita nggak tahu. Apalagi kalau misalnya lewat feses kita kadang-kadang Kita nggak nggak tahu. perhatikan. Betul. Ya kan, kalau Iya. muntah kelihatan. Kalau muntah terlihat, Betul. kalau BAB kan kita agak Kadang-kadang nggak perhatikan Iya. dengan baik karena nggak ada juga rasanya yang Iya. signifikan kalau ini berdarah gitu ya dok Betul, ya. Mungkin betul. rasa melilit saja gitu. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari pemirsa iya. lihat di Instagram saya bacakan ya dok ya. Pertanyaannya dari Etnisa, dok saya mengalami gejala seperti GERD. Namun setelah diperiksakan dokter mengatakan justru asam lambung saya kurang sehingga disarankan konsumsi cuka apel. Saya takut konsumsinya karena takut semakin parah. Apa yang harus saya lakukan dok? Terima kasih. Oke, dari tadi kita bahas asam lambung berlebih. Ini Iya. asam lambung kurang. Kondisi seperti apa nih dok Iya. maksudnya? Jadi yang pertama itu memang perlu dievaluasi. Kalau memang itu dicurigai GERD, berarti kan asam lambungnya itu kan meningkat. Kalau bisa dicurigainya GERD. Jadi perlu dievaluasi apakah betul itu peningkatan asam lambung atau memang asam lambungnya kurang. Nah itu perlu pemeriksaan lanjutan, salah satunya adalah tadi endoskopi itu untuk melihat apakah ada luka di bagian lambungnya atau tidak. Ya, jadi dipastikan dulu. Nah apakah pasien ini sudah melakukan pemeriksaan tersebut atau tidak untuk penegakan diagnosa. Kemudian kedua untuk masalah cuka apel tadi. Nah cuka apel tadi itu kan tiap orang berbeda-beda. Berbeda. Ya kalau misalnya ada pasien yang tidak tolerable ketika kita trial coba, saya nggak bisa dok, ini perut saya terasa kering, jangan dilanjutkan gitu. Karena memang untuk cuka apel sendiri kan tidak ada bukti ilmiahnya, Betul. jadi belum tahu nih gitu loh untuk efektivitasnya seberapa jauh gitu. Tetapi memang karena dia bersifat asam, dapat meningkatkan asam lambung tadi. Jadi kalau saran saya lebih untuk tegakkan dulu penyakitnya apa. Iya betul. Dok ini menarik ya, ketika Iya. orang langsung berpikir kalau ada masalah di perut itu, di lambung ataupun di pencernaan, asam lambungnya berlebih. Ini Betul. asam lambung kurang apa penyebabnya dok? Asam lambung kurang kan berarti kan dia punya asam, kan pH kita di dalam tubuh itu kan masih oke lah di 1,5 sampai 3,5 itu bagus. Tapi kalau ada peningkatan asam lambung berarti kan di atas 3,5. Kalau dia turun berarti kan apakah memang ada gangguan di bagian ususnya yang tadi, karena lambung itu kan sebagai pertahanan sistem imun. Nah ketika ada bakteri atau ada kuman patogen yang masuk kan dia akan membunuh itu. Nah takutnya kan apakah dia jadi menurunkan asam lambung atau dia jadi meningkatkan. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Apa ada gangguan di pencernaan itu yang perlu dievaluasi lebih lanjut gitu. Jadi tidak bisa dicerna dengan baik dong makanan Iya, yang ada betul. karena kurang asam lambung. Jadi memang perlu evaluasi lanjutan sih. Oke. Betul. Gejala lainnya apa dok? Selain mungkin ngerasa nggak nyaman, itu kalau misalnya tidak dicerna dengan baik berarti kan makanannya juga lambat ya prosesnya. Lambat, pengosongan lambungnya kan juga jadi Iya. lambat gitu ya. Tetapi memang kalau untuk keluhan secara general Mirip hampir ya? sama, betul, nyeri tidak nyaman di bagian ulu hati atau apa gitu. Ini Tapi paling sering ya peningkat, betul, paling sering sih. pentingnya untuk kita ada Cek arahan ya. dokter Iya. ya. Kalau kita minum Betul. mungkin untuk bisa meredakan Iya. si asam lambung ternyata kurang kan aneh juga gitu. Iya. Jadi memang harus diperiksakan dengan benar dan untuk tadi Mbak Etnisa mungkin perlu ada pemeriksaan Perlu ada penunjang ya, pemeriksaan Dok, ya? lanjutan untuk memastikan apakah memang ini diagnosanya ke arah mana gitu, GERD atau bukan. Atau luka di bagian usus, ulkus, nah itu bisa juga gitu. Jadi memang spektrumnya luas kalau ngomongin pencernaan. Betul. Ya, Dok, ya. Bukan cuma rasa nggak nyaman, terus yang penting hilang rasanya nggak Iya. kayak gitu ya. Karena kan berpengaruh juga pada metabolisme tubuh. Karena Makanya sering banget ada yang mungkin selain tiba-tiba berat badannya turun drastis, ada yang justru meningkat juga tanpa sebab gitu ya dok ya. peningkatan berat badan. Ada juga yang seperti itu. Nah itu perlu evaluasi, kenapa saya nggak makan banyak kok berat badan saya naik-naik terus ya dok. Iya. Apakah ada obat yang dikonsumsi? Nah itu kan kita perlu evaluasi. Takutnya ada efek samping Yes. dari obat-obatan itu. Betul, Nah betul. itu kan yang paling terdekat yang perlu kita pantau gitu. Betul. Jadi memang perlu sekali aware sama tubuh kita. Ya. Betul. Kita tahu setiap perubahannya ada hal yang Iya. nggak normal gitu ya. Jangan Iya. sampai udah kita nggak istilahnya abai, terus kita akhirnya self diagnose. Betul. Cari-cari ini Cari-cari, sendiri ya, iya. dan ini yang nggak boleh sama sekali. Iya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Anita ya. Bisa langsung berkonsultasi ke dokter spesialis terdekat atau mungkin kalau area di Tangerang boleh langsung ke dokter
Cynthia. Terima kasih. Oke, Dok, kalau Iya. kita bicara tentang mungkin ya ada keganasan atau mungkin ada kondisi yang lebih buruk dari sekedar masalah asam lambung yang tidak seimbang. Ini kan berarti bisa jadi ke arah CA ya, bahkan Betul. ada precancer gitu. Betul. Ini suatu hal yang bisa muncul karena kita mengabaikan masalah asam lambung yang Iya. sebelumnya nggak, Dok? Iya. Jadi ketika kita mengabaikan keluhan-keluhan tadi yang kita anggap biasa-biasa saja, apalagi misalnya sudah ada alarm simptom yang tadi saya katakan ada beberapa hal itu, nah itu bisa mencetuskan ketika kita diamkan saja menjadi lesi precancer yang nanti akan menjadi cancer. Nah itu yang kita takuti. Itu. Jadi kalau gaya hidupnya tidak berubah, gitu ya, nah itu lambungnya akan terus luka gitu dan itu akan menjadi seperti itu. Itu yang kita tidak inginkan. Oke, jangan sampai ini terjadi. Pada masa lesi prakanker ini biasanya simptom kan ada yang bilang kan cancer tuh kadang-kadang kanker adalah silent killer gitu. Ya. Di masa-masa ini sebenarnya kita tetap merasakan ada rasa nyeri nggak? Atau mungkin kadang-kadang sudah tidak terasa lagi tapi totonya sudah di stage lanjut? Biasanya tuh sudah kronis ya. Jadi misalnya tadi saya bilang penurunan berat badannya sudah lebih jauh Parah, lagi berat badannya. Tiba-tiba ada perdarahan yang tadi saya katakan. Apalagi kalau ada pasien yang memiliki riwayat keluarga yang cancer. Nah itu udah harus lebih aware. Jadi memang harus diperhatikan baik-baik ya, Dok ya. Apalagi Betul. kalau sudah ada riwayat. Nah, kalau tadi bicara tentang asam lambung, orang langsung berpikirnya di area-area pencernaan. Tapi Iya. mungkin nggak jadi ada masalah. Tadi dokter bilang suaranya jadi serak. Iya. Jadi ada peradangan di organ-organ lain nggak, Dok? Ya, karena ketika misalnya asam lambung itu terus-menerus meningkat, kan dia akan mempengaruhi. Jadi kita tuh ada namanya lower esophageal reflux. Ya, jadi ibaratnya seperti keran. Kalau ada gangguan di situ, gangguan di kerannya ya di les tadi lower esophageal itu akan memudahkan asam lambung itu naik ke atas ke kerongkongan. Sehingga akan menyebabkan peradangan di kerongkongan atau yang kita kenal dengan esophagitis. Ya. Ya, kemudian lama-lama dia bisa meradangi di situ. Nah, bisa juga terjadinya gangguan dari suara kita. Jadi suara kita jadi serak atau itu namanya laryngopharyngeal reflux gitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan gitu. Jadi bukan cuma masalah ada di situ ya, betul. komplikasinya bisa kemana-mana Iya. ya. Apalagi yang memang istilahnya pencetusnya tidak ditangani dengan baik. Iya. Atau mungkin orang-orang yang punya penyakit kronis lainnya, komorbid lainnya dengan obat-obatan yang terus memengaruhi produksi asam lambung. Ini kan berarti harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada masalah-masalah serius, apalagi sampai lesi precancer atau si kansernya sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi saya jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang masalah terkait asam lambung yang tidak seimbang di dalam pencernaan kita. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema hari ini boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natali SPPD, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M. Toha. Jadi banyak banget nih hari ini kita bahas apa aja penyebabnya, apa saja gejalanya, bahkan pengobatannya seperti apa. Dan kalau abai, apalagi menahun, ini bisa jadi kondisi yang ya ada keganasan tertentu ya di area tersebut. Jadi memang perlu diperhatikan baik-baik ya, Dok ya. Iya. Yang dari awal harus diubah adalah modifikasi Gaya hidup. isi piring kita. Iya. Makanan-makanan yang kadang-kadang kita nggak sadar ternyata makanan tersebut kita konsumsi tiap hari dan membuat masalah pada asam lambung. Betul. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang pencegahan daripada ngobatin kan emang better cegah dulu. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan diet sehat, kan kadang-kadang orang selalu berpikir diet itu cuma untuk menurunkan berat badan. Padahal ini bisa dilakukan juga untuk orang-orang yang punya masalah pada pencernaannya. Diet yang harus diperhatikan apa dulu nih, Dok? Kadang-kadang orang langsung eliminasi, maka nggak mau makan ini, nggak mau makan ini gitu. Padahal nutrisinya kan harus cukup. Ya, sebenarnya yang pertama adalah konsisten komitmen dulu. Kalau memang ini kita untuk kesehatan kita ya gitu. Kemudian yang kedua bikin plan menunya. Menunya mau seperti apa? Otomatis lebih banyak sayur dan buahnya. Tetapi sayurnya juga kita pilih yang tidak mengandung yang bisa meningkatkan asam lambung tinggi. Yang tadi kan salah satunya kan brokoli. Iya, kol juga. Kol ya, itu Dok, kan ya. bisa meningkatkan asam lambung tinggi. Jadi kita pilih sayur-sayuran yang tidak meningkatkan asam lambung.
Kemudian terutama hindari juga makanan yang berlemak. Ya, makanan cepat saji, goreng-gorengan. Nah, itu memang perlu kita batasi. Bukannya betul-betul tidak boleh sama sekali ya. Tetap tubuh itu perlu lemak juga, tetapi tidak boleh berlebihan gitu. Kemudian selanjutnya adalah olahraga. Olahraganya itu rutin, seminggu 3 kali, durasinya bisa 30 sampai 45 menit ya. Tergantung jenisnya apa, tergantung dari kondisi pasien gitu. Sukanya apa nih? Maunya apa, aerobika? Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kemudian setelah olahraga kita juga lifestyle kita seperti pola tidur, istirahat, nah itu juga harus cukup. Jadi pencegahan-pencegahan itu tadi, itu yang harus kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Menjadi lifestyle, bukan hanya sesaat saja gitu. Itu yang penting sih. Jadi bukan cuma ya udah sehari 2 hari ya dok ya, tapi perlu dilakukan sepanjang hidup. Sepanjang hidup, betul. Agar bisa punya kualitas hidup yang baik, makanan juga harus dipikirkan baik-baik. Kadang-kadang kita selama masa sakit aja tuh makanan oke. Setelah sembuh, enakan, makanan udah berantakan lagi. Endingnya memang jadi kambuhan. Jadi kambuhan lagi. Jadi itulah yang paling penting adalah menu tadi, plan menu yang kita bikin. Nah, itu yang kita bikin dari hari Senin sampai dengan hari Minggu itu mau seperti apa. Nah, itu yang rutinitas terus kita bikin gitu. Perlu suplemen tambahan nggak sih dok? Suplemen tambahan boleh, antioksidan seperti itu bagus buat tubuh. Kemudian vitamin-vitamin yang lain itu boleh sih, nggak apa-apa. Malah oke ya? Malah oke, cuman memang balik lagi ya dosisnya. Nah, itu perlu konsultasikan dosis vitaminnya gitu. Karena memang vitamin sendiri kan ada beberapa hal yang mungkin harus bukan formulanya ya, formulanya metode minumnya juga harus benar-benar diarahkan oleh dokter. Jangan sampai akhirnya malah kelebihan terbuang begitu saja gitu ya. Jadi perlu sekali tadi dokter bilang bahwa makanannya harus benar, olahraganya harus baik, tidurnya juga oke, dan jangan sampai juga kita cuma melakukan itu dalam jangka waktu yang pendek, tidak dilakukan secara konsisten, akhirnya justru kambuhan. Betul. Dan ini penting sekali untuk kita bisa aware ya dok, apalagi di usia-usia produktif yang kadang-kadang kita tuh berantakan banget tuh, kapan istirahatnya, kapan makannya gitu kan, dan sering banget minum-minuman yang mungkin membuat kita jadi kondisinya tuh nggak nyaman, mungkin kafein, alkohol, plus ada lagi yang mungkin merokok. Minuman bersoda. Yes, itu juga banyak banget kondisi tersebut yang membuat semuanya jadi nggak enak gitu ya. Kita berpikir bahwa oh ini kenapa sih masalahnya, ternyata kita sendiri yang membuat masalah-masalah pencernaan itu bisa timbul. Oke, dokter terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati. Banyak banget hal yang bisa dibagi, banyak banget hal yang jadi catatan kita untuk bisa menjaga kesehatan pencernaan kita ya. Dokter juga tetap jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi banyak orang. Oke, pemirsa, gimana tips dari Dokter Cynthia hari ini? Semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa ya dicatat baik-baik, dilihat sekarang isi piringnya, terus olahraganya mungkin juga perlu banget istilahnya dipastikan bisa disisihkan waktunya 30 menit aja sehari, mungkin jalan santai, atau yang suka aerobik boleh, atau mungkin yang memang sukanya fitness, saya mau yang lebih menantang olahraganya boleh juga. Yang penting bisa bergerak dan kualitas tidurnya nih jangan begadang, karena ternyata kalau kita tidak punya kualitas tidur yang baik, metabolisme kita juga akan terganggu, otomatis juga akan jadi masalah serius pada pencernaan kita. Jangan lupa untuk unduh The iPlus di gawai Anda untuk menggapai inspirasi kapanpun dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.